Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Mahda Haidar yang sudah menemani dari tadi pagi khususnya kelas 7 dan juga yang saya banggakan kepada semua siswa kelas 7 pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan mata pelajaran Penjas Orkes. Nah, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalau kemarin kita sudah sampai pada aktivitas kebugaran jasmani, sekarang bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Memang kalau bicara masalah kebugaran jasmani ini tentunya tubuh kita perlu untuk dilatih dengan beberapa gerakan-gerakan yang mana itu dituntut untuk menunjang daripada tubuh-tubuh kita agar menjadikan tubuh kita itu tubuh yang benar-benar sehat, fit akan stamina yang kita miliki. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, utamanya belajar di madrasah ataupun yang lainnya, tubuh kita akan merasa terasa ringan, sekalipun beban yang diberikan itu berat. Nah, sekalipun beban yang diberikan itu berat, tetapi kalau memang sudah jasmani kita sudah terasa bugar, sehat, nah itu akan terasa ringan. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah aktivitas latihan kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Sedangkan kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Di sini ada kesinambungan antara kekuatan otot itu sendiri, kekuatan dengan otot itu sendiri. Nah, jadi penting untuk melatih daripada otot-otot kita yang ada di dalam tubuh. Kalau usia-usia yang sedemikian rupa seperti kalian umur usia berapa? 13. Dari 13 tahun ini masih belum terasa. Tetapi kalau nanti sudah menginjak pada usia yang setelah lulus dari aliyah ini baru bisa merasakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa usia-usia seperti yang teman-teman sekarang itu kemudian bisa merasakan kurangnya kebugaran jasmani. Wah, sudah sangat bisa. Apalagi zaman-zaman seperti ini serba instan semua, seperti makanan dan lain sebagainya. HP yang kita pegang saja juga termasuk itu bisa juga mengurangi di dalam atau bisa ada sisi negatif dalam tubuh kita kalau itu berlebihan. Kalau tidak digunakan dengan hal yang baik, itu mesti ada ketidakmampuan dalam tubuh kita untuk menerima hal itu semua. Nah, ini perlu untuk kita latih kekuatan otot yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seandainya itu nanti dilatih terus-menerus, udah usah lama-lama, 3 atau sampai 5 menit itu sudah cukup. 3 atau 5 menit itu sudah cukup setiap pagi hari. Sehingga dalam beraktivitas mau berangkat ke sekolah itu ada rasa semangat. Semangat aku berangkat sekolah. Karena tubuh kita sudah siap untuk menerima berbagai proses dalam sehari itu, termasuk kalau kita berangkat sekolah menerima pelajaran tidak terasa ngantuk dan lain sebagainya. Macam-macam aktivitas latihan kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan otot perut. Bagaimana untuk melatih kekuatan otot perut? Yakni salah satunya adalah melakukan gerakan sit up. Nah, gerakan sit up. Kalau kalian lihat di layar, ini sudah saya contohkan. Nah, latihan gerakan sit up. Ya, ini agak terhadang oleh saya ini, tidak masalah. Bisa ini Pak.
Caranya bagaimana? Sikap awal tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan ditekukkan di belakang kepala. Badan diangkat ke atas hingga posisi duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, kalau kamu pengen body yang suspek, kayak Pak Mahda ini, nah ini bodinya suspek ini, pas, tinggi, berat badan. Jadi tinggi sama berat badan itu sebenarnya ada rumusnya, bukan kok angger. Tinggi, berat badan, usia, betul ya Pak ya? Nah, BMI. Kalau bahasanya Pak Madhab itu, ya body index mass, body mass index. Nah, jadi berat badan, usia, terus kemudian tinggi. Nah, itu ada rumusnya itu. Kalian kalau cari di Google usia saya berapa, berat badan saya harusnya berapa, tinggi saya berapa. Nah, itu ada ininya, ada keterangannya. Lakukanlah itu selama 15 sampai 30 detik, ora usah akeh-akeh. Yes, sedikit saja, tidak usah lama-lama. Karena kalau kalian tidak terbiasa itu bisa mengakibatkan kram di perut. Nanti kalau kalian terasa kelelahan akibatnya kram di perut, besok kalau mau melakukan lagi itu rasanya berat. Kalau memang tidak bisa dipegang sama temannya yang bagian kaki, ya kalau memang tidak bisa terlentang. Tapi biasanya untuk awal pemula itu dipegang dulu atau dijepit ke gini mejo. Kalau dulu saya begitu Pak Mahda. Nah itu terus kemudian baru proses baru bisa terlentang seperti normal sedia kala. Yang kedua adalah aktivitas kekuatan otot kedua lengan. Dengan melakukan apa? Latihan push up. Ini kalau kamu pengen otot lengan kamu seperti adirai, ini termasuk bisa kalian gunakan. Pagi hari habis sholat, sit up, push up. Sedikit-sedikit saja, enggak usah banyak-banyak, 15 sampai 30 detik. Kalau 15 kali, maaf, kalau push up 15 kali, bukan detik ya. 15 kali. Jadi enggak usah lama-lama, enggak usah banyak-banyak. Ya. Pertama 10, besok hari kedua 15, hari ketiga kalau di masuk TNI itu ada target itu. Pak Mahda seminggu 180 push up. Sekali seminggu, maksudnya 1 hari. Nah, jadi nanti bahas sama Pak Mahda karena ini beliau termasuk suka olahraga juga. Jadi enak nanti pembahasannya. Nah, kan gitu. Kalau saya seminggu paling 10 kali itu sudah cukup. Ya karena usia lah. Faktor usia. Pokoknya yang penting digerakkan. Wong saya pagi hari itu bersihkan motor, itu melap motor itu ya sebagian termasuk olahraga. Wah, enak pokoknya. Terus kemudian bagaimana caranya tidur terlungkup ya. Kedua kaki lurus di belakang, ujung kaki bertumpu ke lantai. Kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menuju ke depan dan kedua siku. Ini di nomor 39 LKS kalian sudah ada. Angkat badan ke atas hingga tangan lurus. Hingga tangan lurus. Jangan yang terjadi itu hanya bagian kepala sampai pinggul yang ngangkat. Kakinya masih di bawah. Ini hampir rata-rata, bukan begitu. Jadi begitu naik semuanya harus naik. Nah, bareng. Bukan seperti orang berenang, kepala dulu baru punggung naik, bukan begitu, tapi harus bareng. Angkat badan ke atas hingga tangan lurus, sampai tangan lurus. Hitungannya 1, tangan lurus, kemudian 2, seperti itu lagi, terus menerus. Lanjut lagi, aktivitas kedua otot punggung sekarang. Pick up. Caranya, sikap awal tidur terlungkup, kaki rapat, kedua tangan berada di belakang kepala. Maaf ini kok kelapa. Langsung tak ganti saja kepala. Nah, ini karena cepat-cepat
Ya. Di belakang kepala, angkat badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki masih menyentuh lantai agar kedua kaki tidak bergerak. Pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. Nah, ini boleh dipegang oleh teman, bisa juga tidak. Ini kalau tidak pernah begini, begitu pertama kali melakukan back up itu langsung abane krek. Disitulah nikmatnya itu. Rasa pegel-pegel terasa hilang pokoknya. Nah, inilah manfaat daripada berolahraga. Sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Nah, ini sudah pasti. Apa yang sudah diberikan, kita wajib untuk menjaganya. Nah, dinamakan sehat itu penting, ya ini termasuk. Sehat itu mahal, belum, tidak. Itu kurang setuju saya. Sehat itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Nah, sepak bola paling murah, bola satu aja digerubung sama 22 orang, kan begitu. Nah, olahraga biasanya yang cowok-cowok, yang laki-laki. Aktivitas pembelajaran otot lengan. Bertumpu pada kedua lengan dengan pantat terangkat. Ini jarang yang bisa, tapi perlu berlatih. Karena tumpuan kita yang paling utama adalah kedua tangan kita dengan mengangkat badan kita. Jadi yang menjadi tumpuan itu adalah tangan kita. Karena kedua lengan yang diutamakan. Sikap awal jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha dengan lutut, dekat lutut, telapak tangan terbuka dan bertumpu pada lantai. Sentuhlah pada paha ke bagian dalam, dekat siku tangan, angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Inilah contohnya seperti yang ada di layar kalian. Yang terakhir, aktivitas pembelajaran otot tungkai. Naik turun bangku. Nah, tidak usah mahal-mahal, harus bangku. Undak-undakan tangga. Nah, undak-undakan tangga itu kalian juga bisa gunakan. Tidak harus menyediakan meja atau kursi, tidak harus. Kursi lah minimal, ya. Tangga itu sudah bisa. Berdiri menghadap ke arah bangku, setelah ada aba-aba peluit, naiklah ke atas bangku lalu turun kembali. Tidak usah menunggu peluit, tidak apa-apa. Pada waktu melakukan, salah satu kaki harus menempelkan di atas bangku atau di lantai. Jadi tidak boleh bareng seperti orang lompat, tidak. Maksudnya kakinya bareng ke bawah, tidak, beda, tapi satu persatu. Nah, jadi seperti orang kayak jinjit naik turun tangga itu. Nah, itu bisa kalian gunakan melalui itu. Jadi tidak harus dengan bangku. Kesehatan begitu amat sangat penting, utamanya bagi kita semua, khususnya kepada para siswa, agar supaya dalam belajar kita dapat menerima pelajaran dengan maksimal karena kesehatan kita yang sudah benar-benar maksimal. Itulah yang bisa saya sampaikan, sedikit tapi yang penting kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Dari saya kembalikan kepada Pak Mahda. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jamiluddin yang telah menjelaskan materi penjaskas terkait dengan apa tadi berarti secara keseluruhan. Kebugaran jasmani. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari siswa. Nah, sudah ada ini, Pak. Cara berenang, gaya dada caranya bagaimana? Ini dari Muhammad Iqbal Alfaris, gaya dada. Iya, baik. Besok di bab selanjutnya, bab yang keberapa ini? Itu ada renang. Ya, ada aktivitas renang. Nanti di bab 4 saya tidak bisa menyampaikan ini karena kita fokus pada apa yang disampaikan. Jadi biar nanti itu menjadi penasaran, Mas siapa tadi? Muhammad Iqbal Alfaris. Mas Muhammad Iqbal Alfaris, dibuka bab 4 di Penjaskes sudah ada.
Nah, tidak akan saya jelaskan di sini dulu. Nah, gitu ya. Jadi renang ada renang gaya tenggelam ada Pak, gaya batu. Nah, itu. Tapi di madrasah kita kalau renang tidak bisa begitu praktek langsung, tidak bisa karena mungkin apa namanya medianya yang masih kita kurang karena memang harus benar-benar kita jaga. Nah itu apa namanya kita benar-benar perhatikan dari segi keamanan juga. Kalau teman-teman sudah terbiasa biasanya aktivitas seperti libur seperti ini bisalah dipelajari di kolam renang yang memang benar-benar sudah memenuhi standar keamanannya begitu Pak Madya. Nah, itu terkait dengan renang. Jadi paling tidak renang nanti hanya diberi materi Pak G. Ada materinya tersendiri nanti. Tadi loh yang push up Pak Madya berapa kali satu minggu, satu pekan? Ini kalau ini saya dulu ceritanya Pak Madya itu badannya agak gitulah bulat sedikit, tapi sekarang sudah spek ini luar biasa menjaga kesehatannya. Enggak, masih banyak lemak Pak. Ya, masih kalau saya itu biasanya push up satu minggu sekali. Iya, 1 minggu sekali. Cuma dalam sekali itu biasanya kalau dihitung secara total ada sekitar minimal paling enggak ada 180. Dalam itu waktu kisaran 1 jam. 1 jam. Ya. Jadi enggak yang cepat enggak. Kalau cepat efeknya juga berbeda di dada. Tapi memang ada pas narik napasnya kapan, terus nanti pas turun. Kalau turun itu saya biasanya pelan-pelan, pas naik ke atas cepat. Itu lebih berasa, dan karena 180 itu saya bagi 60-60 itu dengan posisi yang agak berbeda. Ada yang kaki saya di atas, ada yang lalu tangan saya di atas, dan ada yang sejajar. Karena itu untuk dada atas, tengah, dan sehingga dapat bawah. Semua ya, begitu. Itu seperti itu. Itu pun enggak langsung 60. 15. Ya, kalau saya langsung 60 bagus susah. Jadi bisa ditiru. Usianya sudah 20 ke atas tapi sehat sudah luar biasa kan gitu. Nah, Mbak Susi ya. Saya juga masih melakukan itu Pak. Maksudnya karena memang itu penting bagi saya, bagi tubuh memang, sehingga apa namanya saya rasa kebugaran jasmani memang harus benar-benar kita perhatikan dan untuk melatih otot-otot kita agar ya, tetap. Kalau saya enggak sekadar melatih otot, lebih kepada ketika saya berolahraga nanti untuk karena olahraga itu kan juga memproduksi ini ya, endorfin ya. Iya. Ada senang, terus ya, darah itu juga mengalir ke otak. Itu jadi bisa mengubah mood. Iya. Yang biasanya suntuk itu bisa lebih. Nah ini bersemangat juga, sehingga kalau berangkat sekolah kan ya, ada rasa semangat, seger. Itu Pak, seperti itu. Pak, Mas kok kelihatan seger, nah, karena pagi hari sudah siap, stamina sudah siap kan begitu. Bangun pagi itu penting, biar enggak terburu-buru untuk sekolah biasanya. Iya betul. Saya yang tidak pernah saya tinggalkan Pak, itu ketika bangun pagi pasti wajib minum air putih. Iya. Mesti itu kalau saya. Ini. Itu untuk ginjal Pak. Iya, pembersihan di dalam tubuh racun-racun. Baik, Pak, saya silakan ke jenengan. Nah, ini ternyata tidak ada pertanyaan lagi. Sudah Pak G? Sudah, sampun. Baik, itu dari saya. Selebihnya dalam kondisi atau keadaan yang sedemikian rupa, karena kita masih COVID, masih dalam suasana-suasana yang tidak memungkinkan untuk bertemu, bertatap muka. Inilah pentingnya kesehatan untuk selalu dijaga, mendapatkan tubuh yang benar-benar stabil, stamina yang stabil, kesehatan itu amat sangat penting. Saya rasa olahraga juga setiap hari juga begitu amat sangat penting. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.